Pernah saya sampaikan sebuah kisah di sini. Ketika Allah itu mengharamkan bangkai, haram kan, makan bangkai berarti dosa. Ternyata setan itu kasak kusuk. Bagaimana merubah yang bangkai ini bisa menjadi sesuatu yang dimakan kembali oleh kaum muslimin. Maaf ya kawan, saya ingatkan lagi untuk diri saya dulu dan semuanya. Dosa pertamanya manusia itu makan yang haram. Dosa pertamanya manusia itu makan yang haram. Loh Ustaz, dosa pertamanya manusia itu sombong. Salah. Dosa pertamanya makhluk sombong, yaitu iblis. Tapi kalau dosa pertamanya manusia, anak Adam, yaitu Adam yang melakukan Nabi Adam, itu apa? Memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Ya. Setan itu senang betul setelah dia mendapati Allah mengharamkan bangkai dan makan bangkai itu dosa. Perhatikan bagaimana strateginya setan supaya bangkai itu bisa diterima kembali. Apa yang dilakukan setan? Setan ini kalau nyebut kata setan antum harus paham maknanya dua. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Maka setan dari kalangan jin dan kalangan manusia itu kemudian saling bersekutu. Mereka membuat narasi. Apa narasinya? Mereka berkata kepada para sahabat, kamu yakin mengharamkan bangkai? Nah, ini dialognya. Ya. Kenapa mengharamkan bangkai? Allah yang mengharamkan. Lucu kalian. Bagaimana tidak lucu? Bangkai itu binatang yang mati tanpa disembelih. Yang mematikan bangkai itu siapa? Yang mematikan bangkai itu Allah. Loh, yang mematikan bangkai itu Allah, malah kalian itu haramkan. Apa yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri, malah kalian halalkan. Loh, sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada perbuatan Allah? Tuh. Masuk akal tidak masuk akal? Masuk akal atau masuk akal banget? Logis atau logis banget? Logis banget. Para sahabat sempat mikir, oh iya ya, bangkai itu kan yang mematikan Allah. Kambing jatuh keprosok, yang memperosokkan Allah. Ada kemudian rusa, onta sakit mati, yang mematikannya Allah. Loh, yang mematikannya Allah malah kita haramkan. Loh, yang kita sembelih dengan tangan kita sendiri malah kita halalkan. Loh, sejak kapan tangan kita lebih suci daripada perbuatannya Allah? Loh, hampir-hampir para sahabat itu kemakan dengan narasi itu. Hampir-hampir kemakan dengan narasi itu dan hampir kembali menghalalkan bangkai. Padahal sudah diharamkan oleh Allah. Lalu turun itu surat Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Maka di situ Allah menyampaikan, jangan kamu makan sekali-kali binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Kalau kamu memakannya, kamu fasik. Dan syaitan itu memberitahu kepada para wali-walinya, sekutu-sekutunya untuk membatah kalian. Kalau kamu sampai mengikuti bisikan yang dibisikkan oleh syaitan untuk mentaati kembali bahwasanya bangkai itu halal, innakum la musyrikun, kamu menjadi musyrik setelah kamu beriman. Nah, akhirnya para sahabat itu tersadar, oh iya, bangkai tetap bangkai. Sekarang narasi itu banyak. Paham ya Pak? Maksud dari ayat ini saya sampaikan. Sekarang narasi itu banyak. Apa yang halal bisa dibuat haram hari ini. Apa yang sudah haram, apa yang sudah dibuat dosa, dibuat jadi halal kembali. Dan ini masalahnya yang ini parah. Kenapa? Nanti berkaitan kepada akidah. Dan banyak orang yang sudah mulai ngotak-ngatik syariat, ikhwan. Maaf ya, ketidakmampuan saya, ketidakmampuan antum untuk mengamalkan syariat itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk menafikan syariat itu. Oke, kamu tidak bisa sholat, ada anakmu tidak sholat, tapi jangan kamu katakan sholat itu tidak wajib. Banyak orang ketika dia tidak mampu mengamalkan konsekuensi satu syariat, maka dia mencari pembenaran, dinafikan syariat itu untuk menutupi ketidakmampuannya mengamalkan syariat. Itu kan lucu. Nggak lucu sih, miris, ya kan? Jadi bingung kita. Makanya kalau kemudian kita mendapati hari ini ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, oke lah, kamu tidak bisa anaknya pakai jilbab, atau mungkin ibunya nggak pakai jilbab, atau dia sendiri nggak pakai jilbab, maka tidak apa-apa.
Mungkin dia lemah iman, belum bisa mengamalkan syariat menutup aurat. Tapi kalau kemudian dia ketika tidak mampu untuk menutup auratnya, lalu berkata bahwasanya jilbab itu tidak wajib, itu apa? Ketidakmampuan dia mengamalkan syariat itu menjadikan dia menafikan syariat yang ada. Itu salah. Ada perkara-perkara pokok yang sudah disepakati para ulama yang tidak ada perbedaan yang ada di antara para ulama. Sholat yang wajib 5 itu mutlak. Nabi yang terakhir itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak. Tidak ada perbedaan. Tidak bisa mengatakan ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Loh kok gitu? Itulah perbedaan para ulama yang harus kita hormati. Ulama mana? Ceger atau Bekasi? Tidak ada. Mana ulama yang tidak mengatakan jilbab wajib? Ambil 4 imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Mana yang tidak? Tidak ada. Jadi jangan sampai ada narasi yang dibuat yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah dihalalkan kembali, dan kita tidak boleh mendiamkan. Kenapa? Kita khawatir kalau kemudian semacam ini terus terjadi, menggerus kehidupan keimanan kita. Mungkin maaf ikhwan, mungkin kita insya Allah mungkin selamat karena kita sudah paham. Tapi kalau kita diam, tidak mengingkari kemungkaran ini dan tidak menyampaikannya, anak khawatir mungkin kita tidak terkena langsung, tapi anak cucu kita yang nanti akan terkena dampaknya langsung. Makanya orang hari ini tuh berusaha gitu mengotak-ngatik syariat gitu. Jangan ngotak-ngatik syariat. Orang yang mengotak-ngatik syariat itu berhadapan dengan Allah langsung. Apalagi pada syariat-syariat yang sifatnya jelas. Terutama ketika sudah bicara tentang hadis-hadis Rasulullah, kitab-kitab ayat-ayat Allah. Sudah itu jelas, paten. Berhadapan langsung dengan Allah. Makanya tidak ada kisah orang kalau sudah menghinakan syariat Allah kecuali berakhir kepada kehinaan di dunia sebelum kehinaan di akhirat.